Yang pertama ada pengertian dari activity based costing. Activity based costing adalah sistem perhitungan biaya yang berfokus pada berbagai aktivitas dalam satu perusahaan dan mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang dijalankan. Dalam metode activity based costing, biaya overhead dialokasikan berdasarkan besarnya penggunaan sumber daya dalam aktivitas tertentu. Setiap aktivitas yang dilakukan di perusahaan seperti pengolahan, distribusi, pemasaran, atau pengiriman dianggap sebagai biaya yang dapat diidentifikasi dan diukur. Selanjutnya ada tujuan activity based costing. Tujuan dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas based costing adalah mengalokasikan biaya produksi berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Kemudian mengalokasikan biaya tersebut tergantung pada aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan activity based costing dengan metode tradisional. Yang pertama, dalam sistem biaya tradisional, biaya produk ditentukan berdasarkan penggunaan sumber daya. Sedangkan dalam activity based costing, sistem biaya di produk ditentukan berdasarkan pada aktivitas. Yang kedua, aktivitas biaya tradisional lebih menekankan pada penggunaan volume atas dasar alokasi. Sedangkan dalam activity based costing, sistem ini menggunakan dasar sebagai pemicu atas beberapa level atau tingkatan. Yang terakhir, akuntansi biaya tradisional berorientasi pada struktur, sedangkan activity based costing sistemnya berorientasi pada proses. Yang selanjutnya itu ada konsep aktivitas dan cost driver dalam activity based costing. Aktivitas dalam sistem activity based costing adalah berbagai pekerjaan atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Setiap aktivitas yang menggunakan sumber daya perusahaan dan hal inilah menimbulkan biaya. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki konsep aktivitas yang menjadi inti dalam sistem penerapan activity based costing. Karena itu, biaya tidak lagi dibebankan langsung ke produk seperti pada metode tradisional, tetapi terlebih dahulu dialokasikan melalui aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan penerapan activity based costing. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Jadi langkah pertama ini yaitu mengenali seluruh aktivitas yang terjadi dalam proses produksi dan operasional, baik yang utama maupun pendukung. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua sumber biaya teridentifikasi sebelum dialokasikan ke produk. Nah, aktivitas ini diklasifikasikan menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu unit level cost, yaitu biaya yang muncul setiap unit diproduksi. Contohnya bahan pembantu atau ongkos rajang. Yang kedua yaitu batch level cost, yaitu biaya yang muncul per kelompok produksi. Contohnya gaji mandor. Yang ketiga yaitu product level cost, yaitu biaya untuk mendukung jenis produk tertentu. Dan yang terakhir yaitu facility level cost, yaitu biaya mendukung keseluruhan fasilitas. Contohnya listrik, penyusutan, atau pemeliharaan mesin. Tahapan yang kedua yaitu penentuan cost pool dan cost driver. Jadi setelah aktivitas diidentifikasi, biaya-biaya itu dikelompokkan ke dalam cost pool. Nah, cost pool ini yaitu kumpulan biaya dari aktivitas tertentu. Selanjutnya ditentukan cost driver, yaitu faktor penyebab munculnya biaya. Contohnya jam mesin, atau jumlah setup, atau jumlah pesanan. Nah, untuk rumus menghitung tarif tiap cost driver yaitu tarif per unit cost driver sama dengan total biaya aktivitas atau cost pool dibagi total cost driver. Tahapan yang terakhir yaitu pembebanan biaya ke produk. Jadi tahap ini yaitu mengalokasikan biaya aktivitas ke produk berdasarkan tingkat penggunaan cost driver. Nah, rumusnya itu yaitu biaya aktivitas sama dengan tarif per unit cost driver dikali unit cost driver yang digunakan. Contohnya, jika biaya operasional mesin 10 juta rupiah untuk 50.000 jam, tarifnya adalah 200 rupiah per jam. Kemudian ada produk A yang memakai 50 jam, jadi itu mendapat alokasi biayanya sebesar 10.000 rupiah. Intinya, metode activity based costing ini menghitung biaya produk secara lebih akurat karena pembebanan biaya didasarkan pada aktivitas nyata yang dikonsumsi setiap produk, bukan sekadar volume produksi. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan activity based costing.
Ada beberapa keunggulan activity-based costing. Yang pertama yaitu sistem activity-based costing ini mampu menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih tepat, baik pada perusahaan manufaktur maupun jasa, terutama bila biaya overhead pabrik itu merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi tiap unit. Yang kedua, sistem ini memusatkan perhatian pada seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan, sehingga lebih banyak biaya tidak langsung bisa diidentifikasi dan dialokasikan ke objek biaya yang sesuai. Keunggulan yang ketiga yaitu sistem activity-based costing memahami bahwa setiap aktivitas merupakan sumber timbulnya biaya, sehingga manajemen bisa menilai dan memperbaiki aktivitas serta proses produksi dengan menitik beratkan pada kegiatan yang membeli nilai tambah guna untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Keunggulan yang keempat yaitu sistem ini mengakui adanya kompleksitas dalam proses produksi modern yang berbasis transaksi, baik di perusahaan jasa maupun manufaktur berteknologi tinggi, melalui penggunaan berbagai pemicu biaya atau cost driver yang beragam. Yang kelima, sistem activity-based costing ini memperhatikan pula biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Dan yang terakhir, sistem ini bersifat fleksibel karena mampu menelusuri biaya berdasarkan beragam objek biaya seperti proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, maupun produk itu sendiri. Kemudian ada beberapa keterbatasan activity-based costing. Yang pertama yaitu alokasi biaya. Jadi tidak seluruh biaya itu memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang tepat. Beberapa jenis biaya itu harus tetap dialokasikan ke departemen atau produk melalui ukuran volume tertentu karena tidak praktis mencari aktivitas penyebab biayanya. Contohnya, biaya sistem informasi untuk pemeliharaan fasilitas pabrik, gaji manajer pabrik, asuransi, dan pajak properti pabrik. Keterbatasan yang kedua yaitu pengabaian biaya. Jadi perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan activity-based costing ini seringkali tidak mencakup seluruh biaya yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran, riset, periklanan, pengembangan, atau rekayasa produk. Walaupun sebagian biaya tersebut bisa ditelusuri ke produk tertentu, prinsip akuntansi keuangan itu menetapkan bahwa biaya tersebut tergolong sebagai biaya periode, bukan biaya produk. Keterbatasan yang terakhir itu biaya dan waktu penerapan. Jadi salah satu kendala utama dalam penggunaan activity based costing itu adalah tingginya biaya pelaksanaan serta lamanya proses implementasi. Sistem activity based costing ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mengembangkan dan implementasi. Hal ini disebabkan karena sistem activity based costing tidak hanya menghitung biaya produk, tetapi juga menuntut manajemen untuk memahami aktivitas-aktivitas dalam proses produksi, sumber daya yang digunakan, pemicu biaya setiap aktivitas, serta besarnya biaya yang terjadi. Dari keterbatasan dan keunggulan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem activity-based costing tidak selalu cocok diterapkan di semua jenis perusahaan. Kompleksitas dalam pengelompokan biaya serta kebutuhan, waktu, dan dana yang besar menjadi kendala utama. Namun, dalam jangka panjang, sistem ini tetap memberikan informasi biaya yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Semoga bisa dipahami. See you!